Halo sobat, kita berjumpa lagi dalam kisah inspirasi hidup. Kali ini saya akan menceritakan kisah terkenal yang berasal dari negeri Turki. Kisah tentang seorang tokoh yang bernama Nasruddin Hoxha. Ia dianggap orang banyak sebagai filsuf dan orang bijak. Dikenal akan kisah-kisah dan anekdotnya yang lucu. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya. Simak sampai selesai cerita ini. Dan semoga kita bisa memetik pelajaran inspiratif dari kisah ini. Di sebuah desa kecil di Anatolia pada abad ke-13, lahirlah seorang anak bernama Nasruddin. Desa itu sendiri dikelilingi oleh pegunungan yang indah, ladang yang subur, dan sungai yang jernih, mengalir melalui lembah-lembahnya. Masyarakat desa hidup sederhana, menggantungkan hidup mereka pada hasil pertanian dan peternakan. Di tengah kesederhanaan ini, Nasruddin tumbuh menjadi anak yang berbeda dari anak-anak lainnya. Dia dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan rasa ingin tahunya yang tak terbatas. Orang tua Nasruddin meskipun tidak kaya, selalu memberikan yang terbaik untuk anak mereka. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang penenun. Mereka bekerja keras untuk memastikan Nasruddin mendapatkan pendidikan yang baik. Nasruddin sering duduk bersama ayahnya di malam hari, mendengarkan cerita-cerita rakyat yang penuh kebijaksanaan. Dari ibunya, Nasruddin belajar tentang kerja keras dan ketekunan. Sejak kecil, Nasruddin sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang dewasa di desanya terdiam dan berpikir, mengapa langit berwarna biru? Bagaimana burung bisa terbang? Mengapa kita harus bekerja keras setiap hari? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya menunjukkan rasa ingin tahu Nasruddin, tetapi juga kecerdikannya dalam melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sebagai remaja, Nasruddin sering melakukan perjalanan ke desa-desa dan kota-kota terdekat. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai macam orang dan menghadapi berbagai situasi. Setiap pengalaman menjadi pelajaran berharga baginya. Ia belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu berasal dari buku, tetapi dari kehidupan sehari-hari dan interaksi dengan orang lain. Nasruddin menjadi seorang pria yang dihormati di desanya. Orang-orang sering datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekadar mendengarkan cerita-ceritanya yang penuh humor dan kebijaksanaan. Meski hidup sederhana, Nasruddin selalu menemukan cara untuk membuat orang-orang di sekitarnya tersenyum dan merasa lebih baik. Namun, hidup Nasruddin tidak selalu mulus. Ia sering menghadapi berbagai tantangan dan konflik yang menguji kecerdasan dan kebijaksanaannya. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Nasruddin memutuskan untuk mengendarai keledainya dengan cara yang tidak biasa. Suatu hari Nasruddin harus pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya. Ia memutuskan untuk mengendarai keledainya, tetapi dengan cara yang berbeda, menghadap ke ekor keledai. Orang-orang yang melihatnya di jalan tertawa terbahak-bahak dan menganggapnya gila. Mereka berteriak, "Lihatlah Nasruddin yang bodoh. Ia bahkan tidak tahu cara mengendarai keledai dengan benar." Namun Nasruddin tidak terganggu oleh cemoohan tersebut. Ia melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Ketika ia tiba di pasar, seorang pedagang bertanya, "Nasruddin, mengapa kamu mengendarai keledaimu seperti itu? Apakah kamu sudah kehilangan akal sehatmu?" Nasruddin dengan tenang menjawab, "Ini bukan saya yang menghadap ke belakang, tetapi keledai yang menghadap ke arah yang salah." Jawaban ini membuat semua orang terdiam. Mereka mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dari tindakan Nasruddin tersebut. Dalam kisah lain, Nasruddin harus menghadapi keegoisan dan ketidakpedulian orang-orang di sekitarnya. Suatu hari ia datang ke sebuah desa yang sedang mengadakan pesta besar. Ia lapar dan lelah setelah perjalanan panjang.
Tetapi ketika meminta makanan, penduduk desa menolaknya karena Nasruddin berpakaian sederhana. Nasruddin merasa sedih dan kecewa, tetapi ia tidak menyerah. Ia mengambil sebuah batu dari jalanan dan mulai memasak sup dengan batu tersebut di tengah desa. Penasaran, penduduk desa mulai berdatangan dan bertanya apa yang ia lakukan. Nasruddin menjelaskan bahwa ia membuat sup batu, tetapi sup tersebut akan lebih enak jika ditambahkan beberapa sayuran dan daging. Penduduk desa akhirnya memberikan bahan-bahan tersebut, dan Nasruddin berhasil membuat sup yang lezat. Melalui kecerdasannya, Nasruddin berhasil mengajarkan penduduk desa tentang pentingnya berbagi. Konflik lain yang dihadapi Nasruddin adalah ketika ia diundang ke sebuah pesta mewah. Karena berpakaian sederhana, ia tidak dihiraukan oleh tamu lain dan tidak disuguhi makanan. Nasruddin kemudian pulang, mengganti pakaiannya dengan jubah yang mewah, dan kembali ke pesta. Kali ini ia disambut dengan hangat dan diberikan banyak makanan. Nasruddin kemudian mulai memasukkan makanan ke dalam jubahnya sambil berkata, "Makanlah jubahku, makanlah." Ketika ditanya mengapa ia melakukan itu, Nasruddin menjawab, "Tampaknya di sini yang dihormati adalah pakaian, bukan orangnya." Setiap konflik yang dihadapi Nasruddin selalu diselesaikan dengan cara yang unik dan penuh kebijaksanaan. Melalui caranya yang tidak konvensional, Nasruddin selalu berhasil memberikan pelajaran berharga kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam kisah mengendarai keledai terbalik, Nasruddin berhasil mengajarkan orang-orang bahwa sudut pandang mereka bisa berbeda dari orang lain. Apa yang tampak aneh atau tidak masuk akal bagi satu orang bisa jadi sangat logis bagi orang lain. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya perspektif dan toleransi. Kisah tentang sup batu menunjukkan bagaimana Nasruddin berhasil mengubah sikap egois penduduk desa menjadi sikap yang lebih peduli dan mau berbagi. Melalui kecerdasannya, ia berhasil membuat mereka menyadari bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Ini adalah pelajaran tentang kerjasama dan pentingnya berbagi. Dalam cerita tentang jubah dan martabat, Nasruddin berhasil menunjukkan kepada para tamu pesta bahwa nilai seseorang tidak terletak pada penampilannya, tetapi pada karakter dan hatinya. Tindakan Nasruddin yang memasukkan makanan ke dalam jubahnya menjadi pengingat bahwa kita harus belajar untuk menghargai orang lain. Bukan karena penampilan mereka, tetapi karena siapa mereka sebenarnya. Nasruddin tidak hanya menyelesaikan konflik dengan kecerdasannya, tetapi juga dengan humor dan kemanusiaan. Ia selalu menemukan cara untuk membuat orang-orang tertawa sekaligus berpikir. Melalui cerita-ceritanya, Nasruddin menunjukkan bahwa hidup ini tidak harus selalu serius dan bahwa seringkali kebijaksanaan terbesar datang dari tawa dan cerita sederhana. Nasruddin mengajarkan bahwa kebijaksanaan seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana. Hidup ini penuh dengan pelajaran. Jika kita mau membuka mata dan hati kita untuk belajar dari setiap pengalaman, tidak selalu perlu mencari kebijaksanaan dalam hal-hal besar dan rumit. Seringkali pelajaran terbesar datang dari hal-hal yang paling sederhana. Melalui kisah mengendarai keledai terbalik, Nasruddin menunjukkan bahwa sudut pandang kita sangat mempengaruhi cara kita melihat dunia. Apa yang tampak aneh atau tidak masuk akal bagi satu orang bisa jadi sangat logis bagi orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan perspektif orang lain dan tidak cepat menghakimi. Kisah sup batu mengajarkan bahwa kerjasama dan berbagi bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ketika kita bekerja bersama dan saling membantu, kita bisa mencapai hal-hal yang lebih besar dan lebih baik.
Ini tentang pentingnya gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat. Nasruddin menunjukkan bahwa martabat dan nilai seseorang tidak terletak pada pakaian atau penampilannya, tetapi pada karakter dan hatinya. Kita harus belajar untuk menghargai orang lain bukan karena penampilan mereka, tetapi karena siapa mereka sebenarnya. Ini adalah pengingat bahwa nilai-nilai sejati manusia tidak dapat diukur dengan materi atau penampilan luar. Pentingnya logika dan mencari solusi di tempat yang tepat. Jangan mencari jalan pintas yang lebih mudah, tetapi fokuslah pada solusi yang benar, meskipun mungkin lebih sulit. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya berpikir kritis dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Nasruddin menunjukkan bahwa kebenaran bisa bersifat relatif dan setiap orang bisa memiliki sudut pandang yang valid. Penting untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain sebelum membuat penilaian. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya empati dan toleransi dalam interaksi sosial. Hikayat Nasruddin Hoja adalah cermin dari kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kebijaksanaan dan humor. Setiap kisahnya mengandung pelajaran hidup yang dalam, mengajarkan kita tentang pentingnya perspektif, kebijaksanaan dalam kesederhanaan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi. Nasruddin Hoja bukan hanya pahlawan rakyat, tetapi juga inspirasi bagi banyak orang untuk menemukan kebahagiaan dan kebijaksanaan dalam hidup sehari-hari. Melalui humor dan kecerdasannya, ia mengajarkan kita bahwa hidup ini tidak harus selalu serius, dan bahwa seringkali kebijaksanaan terbesar datang dari tawa dan cerita sederhana. Semoga kisah-kisah ini dapat menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, penuh tawa, dan selalu mencari pelajaran di setiap langkah yang kita ambil. Subscribe, like, dan share cerita ini agar bisa menginspirasi orang lain. Karena berbuat baik akan berbalas dengan kebaikan juga.